Check out yo, informasi musik terkini, lagu etnik semua di sini. Dari pusat kota terus mengudara, NFM 101,2 Spirit Purwakarta. Berbeda namun tetap satu, Trend Radio, Spirit of Purwakarta. 101,2 Trend FM Spirit of Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Trend. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita bisa berjumpa kembali tentunya, dan hari ini ada yang spesial di Trend karena kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang syekh, yakni Syekh Rami Najmedin, betul? Right? Oke. Beliau dari Melbourne, Australia, dan alhamdulillah selama 1 jam ke depan Anda akan bersama kami, dan beliau akan menyampaikan tausiah mengenai mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan sore hari ini kita bisa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, bisa bertemu dengan kami di sini dan juga Sobat Trend semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, what's a surprise for us is to be honor because you can come to our studio radio. Selamat sore Syekh, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Okay, mungkin saya ingin tahu how long you have been in Purwakarta? Oh, I just arrived today. Okay. And where have you been? Aku suka Purwakarta. Suka. Okay. Kapan Anda tiba di Purwakarta? Baru saja. Sudah berapa lama Anda di Purwakarta? Translator. Hari ini. How long? Oh, I just arrived. Okay. I will be here for 3 days. 3 hari. 3 hari. Because I will have tour for Purwakarta. Okay. And maybe it's a good idea for you to mention the locations I will be at. Yeah. Inshallah. Okay. And we brought. I'm very happy to be hosting during this program with you. I'm so sorry if my English is not very well. Okay, apa yang akan disampaikan oleh Syekh Rami Najmedin ini untuk Sobat Trend semuanya adalah mengenai kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan seperti kita tahu bahwa beliau adalah ulama karismatik yang berasal dari Australia, lahir di Melbourne, Australia ya. Baik Sobat Trend, kita akan mendengar biografi beliau yang akan disampaikan oleh penterjemah, yaitu Mas Pedro. Ya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Summary dari autobiografi dari Syekh Rami Najmedin. Beliau lahir di Melbourne, Australia. Keturunan dari Lebanon, Syria dan juga Maroko. Lahir dan besar di Australia, tapi keluarga mereka berasal dari negara tersebut, kemudian migrasi ke Australia karena ada perang sivil. Kemudian Syekh ini juga tolabul ilmi atau menuntut ilmu ke beberapa negara seperti Yaman dan Syria. Dapatkan ijazah sanad untuk beberapa macam studi keislaman seperti Al-Quran, hadis, kemudian bahasa Arab dari beberapa syekh di negara-negara tersebut. Salah satunya dari Grand Mufti of India. Kemudian beliau juga termasuk seorang ulama yang open-minded terhadap teknologi. Belajar sound production, design dan segala macam. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengkolaborasikan semua ilmu tersebut dalam dakwah yang lebih karismatik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silahkan. Oke.
Mungkin untuk Sobat Ren nanti di dalam acara ini ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Syekh Rami Najmeddin. Anda bisa menggunakan line telepon kami di 0264 201 880. Okay? Yes, with proudly present this program we deliver for you, Syekh. Please, what will you deliver our audience? Okay. Well, the talk we're delivering today is a summary of the talk that I will be delivering around Purwakarta during my tour. And inshallah ta'ala, we hope it will be of benefit to the listeners, inshallah. Jadi ceramah kali ini adalah merupakan sebuah kesimpulan dari ceramah lengkap yang sedianya akan disampaikan di tur Syekh Remi di Purwakarta selama 3 hari ke depan. Total ya sekitar mungkin 3 halaman sebagai referensinya. Nanti kita juga bisa tanya jawab dengan pendengar jika ada yang ingin memberikan masukan ataupun pertanyaan. Oke. Ya, let's please. May I start? Okay. Insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala ala ala'ih. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأوليائه ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتضى به إلى يوم الدين. All praise is due to Allah, Lord of the worlds, sustainer of the universe. To Him belong the endowments and proper commendations. I bear witness, know, believe and declare that there is no God worthy of worship except You, O Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is Your prophet and messenger. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to raise the rank of our beloved prophet and master Muhammad sallallahu alayhi wasallam, protect his nation from that which he feared for it, and assemble us under his banner on the day of judgment. Allahumma amin. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pemelihara jagat raya, padanya berada seluruh kekuasaan dan pujian yang layak. Saya bersaksi, mengetahui, percaya dan menyatakan bahwa tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Engkau ya Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan nabi kami. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melindungi umatnya dari hal yang ia takuti dan mengumpulkan kita semua di bawah panjinya pada hari kebangkitan nanti. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. My dear respected brothers and sisters, my dear listeners, Allah subhanahu wa ta'ala has given us blessings in the best of creation, and that is the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Just as we are recommended to say the Shahada daily, every day, being a part of our prayers and so forth, it is also a part of one's belief that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is the final and blessed messenger of Allah and the best of creation known to man. That is through the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that Allah has taken us out of darkness and into light. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berkah yang terbesar kepada kita di dalam diri seorang nabi yang mulia, ciptaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia dari semua manusia yang ada di muka bumi. Kemudian sebagai halanya kita juga merekomendasikan untuk mengucapkan syahadat setiap hari, ya kan, menjadi bagian dari salat kita dan seterusnya. Kemudian kita juga percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi, rasul yang diberkahi oleh Allah, ciptaan yang terbaik untuk umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, dan Allah telah mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya sebagai penunjuk dari kegelapan, sebagai penuntun kepada cahaya yang terang benderang, agar apa? Agar ya nanti di akhirat, ya kan, paling ultimate itu di akhirat, agar kita bisa masuk ke surganya insyaallah. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala has said in Surah Al-Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, which means there has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent example to be followed for those who hope is in Allah and the last day and who remembers Allah subhanahu wa ta'ala often. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab
ayat 21 yang artinya adalah sungguh dalam diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang terbaik, ada suri tauladan yang baik untuk orang-orang yang berharap kepada Allah, percaya kepada hari akhir dan mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Allah subhanahu wa ta'ala said that He has blessed the believers, that He sent to them a prophet from amongst themselves. So we have an example to live by, and He reveals the signs from Allah subhanahu wa ta'ala to us, and He purifies us, and He taught us the manners, taught us how to live our lives, taught us morals and principles, taught us how to trade, taught us what is halal and what is haram in all aspects of life. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Dia telah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang mukmin. Dia mengirimkan kepada mereka Rasul dari kalangan mereka sendiri. Sebagai apa? Sebagai contoh dalam kehidupan, sebagai pengingat atau penyampai tanda-tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Kemudian Dia mengajarkan bagaimana untuk menyucikan diri, mengajarkan untuk beradab, bagaimana beradab, tata sosial dan segala macam. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup dalam hidup ini, mengajarkan tentang moral dan prinsip-prinsip kehidupan, mengajarkan kita bagaimana berdagang, bagaimana berkomunikasi, bermuamalat dengan sesama manusia, mengajarkan kita tentang halal dan haram dalam semua aspek kehidupan. Many scholars in Islam recommend that each Muslim individual needs to read his life story at least once a year, so that we are reminded of him sallallahu alaihi wasallam, and that we can connect with him, with the beloved, insyaallah. Insyaallah. Ulama merekomendasikan kepada kita sebagai umat muslim untuk paling tidak berusaha tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mentadaburi bagaimana kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya kita bisa paling tidak bisa berusaha untuk memahami, menyelami, merasakan apa yang beliau rasakan, berusaha untuk mengenal lebih apa yang beliau ajarkan, ya kan, dengan menggunakan pendekatan dari sirah nabawiyah tersebut. So how can we claim to love him and we do not know of him? How can we claim to love him sallallahu alaihi wasallam and some of us behave opposite to how he behaved alaihi salatu wassalam? How can we claim to love him when we treat our brothers and sisters sometimes in the most disrespectful ways? Sebagian orang mungkin mengklaim bahwa dialah yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kita bisa bilang bahwa kita cinta kepada Rasulullah tapi kita sendiri tidak tahu siapa dia? Kita tidak pernah baca sirahnya, kita tidak pernah misal datang ke taklim, ya kan, thalabul ilmi, untuk mencari ilmu yang lebih tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengklaim mencintai dia tapi kita berperilaku berkebalikan 180 derajat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana juga kita bisa mengklaim bahwa oh ya, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita memperlakukan saudara kita, saudari kita dalam hal yang tidak semestinya, yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So how can we claim to love him when some of us in our community work tirelessly, work hard at times to bring dissection to the most beloved and blessed ummah over a technicality or a difference of opinion, and then some of us believe we have the authority to charge another brother or another sister with disbelief or shirk, wal iyadhu billah. Sungguh sebuah pelajaran yang mulia yang kita bisa dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaidah kehidupan yang dilakukan oleh beliau, para sahabat dan para salafus salih, tabi'in, bahwa mereka tidak menjudge saudara-saudara mereka dengan tuduhan-tuduhan yang seperti kafir, syirik dan segala macam tanpa ada referensi yang jelas. Kemudian bagaimana juga kita bisa mengklaim bahwa oh, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita sering bertengkar karena masalah yang sepele misalnya, karena masalah yang ikhtilaf yang sudah sering terjadi bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa wallahi di zaman tersebut umat Islam sungguh sangat bersatu, sementara sekarang orang yang mengklaim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dicintai, tetapi mereka justru jauh dari itu semua. And how can we claim to love him
and we are dishonest in our business dealings with another. We take advantage of another wherever possible. And how can we claim to love him alayhi salatu wassalam, but yet we gossip and talk bad about each other in the most worst ways possible? Terus bagaimana juga kita bisa mengklaim bahwa kita mencintai Rasulullah, tetapi dalam praktek perdagangan kita melakukan kecurangan, baik itu kecurangan dalam timbangan, dalam hal yang lain. Kemudian bagaimana juga kita bisa mengklaim bahwa oh ya Rasulullah, aku mencintaimu, tapi kita sering gosip dengan sesama. Kita membicarakan keburukan orang lain dengan orang teman-teman kita. Bagaimana kita bisa mengklaim hal tersebut sementara itu semua tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And how can we claim to love him when some of us work in paid government offices and we purposely make a situation problematic to public citizens in order to take advantage of a person and gain an extra under the table payment to execute a job that we have already been paying for? Selanjutnya yang mungkin terjadi di negeri ini juga, bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi justru mereka mengambil manfaat dari saudara-saudara yang lain. Sebagai public officer atau pegawai negeri di sebuah institusi, justru mereka malah memanfaatkan posisi tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Sungguh jika seseorang mencintai Rasulullah, maka dia harusnya bersifat sesuai dengan apa yang dicontohkan. How can we claim anything about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when we are just lost in our own dunya and we do not find the time to even look through the pages of his life story alaihi salatu wassalam? We do not find the time to truly reflect about him sallallahu alaihi wasallam and how our life is differs from his guidance and differs from his direction sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi orang yang mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Justru kenapa kita tenggelam dengan dunia? Adakah waktu untuk kita mengkaji sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Dalam sekali seumur hidup, pernahkah kita baca sirah nabawiyah, perjalanan kisah Nabi Muhammad secara full? Bagaimana cara kita bisa menginspirasikan kehidupan kita terhadap apa yang beliau lakukan jika itu tidak pernah dilakukan? Kemudian bagaimana juga kita bisa mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kehidupan kita berbeda dari apa yang sudah digariskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So I ask you sincerely, my dear brothers, my dear sisters in Islam, I ask you sincerely, is this the actions of a lover? Is this the attitude of the one who claims to know his beloved? Kemudian saya bertanya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dari hati kepada para saudara-saudari sekalian, apakah ini perilaku tersebut bahwa saya mencintai Rasulullah? Apakah ini yang terjadi untuk orang yang menyatakan bahwa saya mencintai Rasulullah tetapi apa yang dia kerjakan sangat berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In a hadith narrated by Bukhari and Muslim, Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, narrated that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "None of you truly believe until I am more beloved to him than his father, his son, and all of mankind." Dalam sebuah hadis yang dinarasikan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhai dia, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak satupun kalian akan beriman sampai saya menjadi orang yang paling dia cintai lebih daripada ayahnya, sampai saya menjadi orang yang lebih dicintai daripada anaknya sendiri dan daripada seluruh umat manusia. Love is shown by getting to know your beloved, my dear brothers and sisters. Love is shown by imitating your beloved. Love is shown by about learning what the beloved loves and likes and dislikes, what he recommends and what he does not recommend, what makes him smile and what makes him cry, what pleases him and what displeases him. Cinta itu seharusnya ditunjukkan dengan sesuatu hal yang semestinya. Cinta itu ditunjukkan dengan perbuatan kita berusaha untuk meniru apa yang kita cintai. Cinta itu ditunjukkan dengan mempelajari apa yang disukai dan tidak disukai oleh orang yang kita cinta. Apa yang dia rekomendasikan dan apa yang tidak dia rekomendasikan. Apa yang membuat dia tersenyum dan apa yang membuat dia menangis.
apa yang menyenangkan hati dia dan apa yang tidak mengenakan hati dia. So allow me to relate to you a level of love that the companions had for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A woman from the tribe of Banu Dinar lost her husband, she lost her father, and she lost her brother in the battle of Uhud. Kemudian Syekh mengajak kita untuk mendengarkan satu kisah yang termaktub dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita dari suku Bani Dinar kehilangan suaminya, kehilangan ayahnya, dan juga kehilangan saudara laki-lakinya dalam perang Uhud. Bayangkan, dalam perang Uhud kehilangan 3 orang yang paling dicintai, ayahnya, suaminya, dan saudara laki-lakinya. When she was informed of this information, she asked, "But what happened to the Prophet?" The people replied, "Alhamdulillah, he is safe as you wish him to be." She then asked, "Show him to me so I can see for myself." So the people pointed the Prophet sallallahu alaihi wasallam out. When she saw the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, do you know what she said to him? She said, "Any disaster besides that of losing you, O Prophet of Allah, is insignificant. Any disaster besides that of losing you, O Prophet of Allah, is insignificant." Kemudian wanita ini diinformasikan, Kemudian wanita ini menginformasikan kepada para sahabat. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Kemudian orang-orang menjawab, "Alhamdulillah, dia selamat sebagaimana yang Anda harapkan." Kemudian perempuan ini bertanya lagi, "Terus tunjukkan aku di mana dia." Kemudian orang-orang menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian perempuan ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Musibah apapun yang terjadi, ya kan, itu tidak lebih signifikan, tidak ada artinya dibandingkan dengan kehilanganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya ulangi sekali lagi, musibah apapun yang terjadi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehilanganmu ya Rasulullah. So how much love did she display for the Prophet? She did not really feel so much concern about losing her father, her husband, and her brother. Her most concern was about seeing that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was safe. Jadi betapa besar kecintaan perempuan ini terhadap Rasulullah, jauh melebihi kecintaan dia terhadap suaminya, terhadap ayahnya, terhadap anak laki-lakinya, terhadap saudara laki, terhadap semuanya. Bayangkan kalau kita petakan kehidupan kita sekarang, adakah di antara kita, termasuk kita semua di sini, yang bisa merasakan seperti itu, yang akan merasakan, oh musibah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan Rasulullah, oh musibah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan saya mengabaikan larangan Rasulullah, seperti itu. Inshallah. Shaqiq ibn Ibrahim radiyallahu anhu said that Ibrahim ibn Adham passed by one of the markets, one of the souks in Basra, and Basra is a place in Iraq. Right? So the people of the market gathered around him because he was a scholar, and they asked him a question, everybody. "Oh Abu Ishaq, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Ad'uni astajib lakum, call upon me, Allah says, and I will respond to your dua. But we have been supplicating, we have been doing dua for a long time, but Allah has not responded to us." So he then had an important message to the people of the Basra. He said, "Oh people of Basra, your hearts have died due to the following reasons." Shaqiq bin Ibrahim radhiyallahu an berkata bahwa Ibrahim bin Adam melewati sebuah pasar di Basrah, Irak. Kemudian orang-orang di pasar tersebut berkumpul di sekitar dia dan bertanya, "Ya Abu Ishaq, Allah berkata dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku dan niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Dan kita sudah berdoa untuk waktu yang lama, tapi Allah tidak juga mengabulkan doa kita." Kemudian apa jawab Ibrahim bin Adam tadi? Dia menjawab kepada orang-orang Basrah tersebut, "Ya penduduk Basrah, hati kalian telah mati karena sejumlah hal berikut ini." Number one, you know Allah, but you do not fulfill His haq, His rights. Nomor satu, kita mengetahui Allah, kamu mengetahui Allah, tapi kita tidak menunaikan apa kewajiban, apa hak Allah itu sendiri. Number two, you recite the Quran, but you do not act according to it. Nomor dua, kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak berlaku seperti apa yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut.
And 3, you claim to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but you have abandoned his sunnah. Yang ketiga, kita mengklaim bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tinggalkan sunnahnya. You claim the shaitan is your enemy. You claim enmity against shaitan, but you have taken him as a guide. Kemudian yang keempat, kita mengklaim bahwa syaitan itu adalah musuh kita yang jelas dan nyata, tetapi justru kita menjadikan syaitan sebagai pedoman. You claim to love paradise, Jannah. So you say, you people, that you love Jannah, but you're not working towards attaining it. You're not working towards getting into Jannah. Kemudian yang kelima, kita mengklaim bahwa aku mencintai surga, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Sepertinya kita mencintai surga, tapi kita tidak melakukan usaha untuk bisa mendekatkan kita kepada surga. And you claim and you fear the hellfire, but you have made yourselves hostages to it. Kemudian yang keenam, kita mengklaim bahwa kita takut api neraka, kita berusaha untuk menjauh darinya, tapi justru kita malah terbelenggu di dalamnya. You keep yourselves busy with analyzing the faults of others, right? And you are neglecting in analyzing your own faults. Kemudian yang ketujuh, kita terlalu sibuk dengan menganalisa kesalahan orang lain, sementara kita lupakan kesalahan sendiri. InsyaAllah. You eat from the bounties, from the rizq of Allah, but you never thank Him for it, subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8, kita makan, kita dapat rezeki dari berkah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kita lupa bersyukur. You bury your dead, but you never learn any lessons from their death. Yang terakhir, yang ke-9, kita kuburkan orang-orang yang meninggal di antara kita, tetapi kita sama sekali tidak mengambil pelajaran dari itu semua. So it's important that we exercise our love to be action. Yang terpenting adalah kita tuh mengimplementasikan apa yang kita tahu dari yang kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Because love is shown by action. Karena cinta itu ditunjukkan dengan perbuatan. If you tell your wife, or if the wife tells the husband, I love you, but she doesn't do anything to show this love, it is like a lie, isn't it? It's not true. Jika kita berkata sama istri kita, atau istri kita berkata sama suaminya, sama kita, bahwa aku mencintaimu, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Hanya sebuah kiasan aku cinta, tetapi tidak ada makna di dalamnya karena tidak ada praktek. So loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the door, is the jalan, is the bridge into entering into Jannah, insyaallah. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan untuk masukkan kita ke dalam syurga. Wallahi, my dear brothers and sisters, this dunya is worth nothing in comparison to what we will get in Jannah. Saudara-saudariku sekalian, dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat, dibandingkan dengan syurga kelak. And just lastly, I'd like to tell them this story that I mentioned earlier today. There was a man who wanted to get married. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang saya sampaikan sebelumnya. Ada seorang laki-laki yang ingin menikah. And he was looking for a long time to find a wife, but he has no luck. Dia sudah lama mencari calon istri kemana-mana, tapi sayangnya dia belum beruntung. Then one day he was walking in the shops, in the souk, in the market, and he found the most beautiful girl in the world. Dan kemudian suatu hari dia berjalan-jalan ke pasar, terlihatlah oleh dia seorang gadis yang cantik, terpesona dia. And he felt so happy, so he runs home, Baba, yeah, I found her. Kemudian saking gembiranya dia kemudian pulang ke rumah, dia beritahu kepada ayahnya, Abi, Baba, saya telah menemukan orang yang saya impikan. So the father requests for them to make a appointment with the family so they can visit this daughter. Kemudian ayah dari laki-laki tersebut berusaha untuk membuat sebuah perjanjian untuk bertemu dengan si perempuan tersebut. So they go, they visit, they sit down and they see the family, they do ta'aruf, they get to know. Then they finish, then they leave. Kemudian ta'aruf dilakukan oleh kedua belah pihak, ya kan, berkenalan segala macam. Setelah itu mereka pulang. But the father says to the boy when they leave, my son, she is not good for you, she is good for me. Kemudian ternyata si bapak dari laki-laki ini berkata bahwa, oh anakku, ternyata gadis ini nggak cocok untuk kamu, tapi cocoknya untuk aku. So what happened then? So the father and the son now are arguing. The father and the son now,
They are arguing. Arguing. Right? What do? The boy find the girl of his dream, and the father say to the son, she's not good for you, she's good for me. What is big problem? Kemudian dua laki-laki ini, si ayah dan si anak, justru malah beradu argumen antar mereka sendiri. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? I hope this doesn't happen in real life. Saya harap ini tidak terjadi di kejadian sebenarnya. Oh. So what do? They go to the hakim. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke hakim. And the son tells his story, and the father tells his story to the hakim. Dan sang anak menceritakan ceritanya kepada si hakim. Kemudian si bapak juga menceritakan ceritanya kepada si hakim. Jadi mereka berdiskusi kepada hakim tersebut. Discussing with the hakim. Mahkamah. Mahkamah. Pengadilan. So the hakim says to the father and the son, bring the girl to me. I need to listen to her and hear her side of the story. Kemudian apa yang dikatakan oleh hakim di pengadilan tersebut? Tolong bawakan si gadis itu ke sini. Kita coba dengar cerita dari dia. When the girl come and the hakim see her, he say to the father and son, she's not good for you, she's good for me. Oh, so hakim wants see too, okay? Kemudian setelah dibawakan gadis tersebut ke hadapan Pak Hakim, kemudian Pak Hakim berkata bahwa oh, gadis ini cocoknya untuk saya, bukan untuk kalian. So what do? Lalu apa yang mereka lakukan selanjutnya? They take their mushkila, their issue, they take it to the Khalifa. Kemudian mereka sepakat untuk membawa permasalahan mereka ke Khalifah pada saat itu. Do you know what happened next? No. The Khalifa looks at Tell them. me, please. The Khalifa looks at them and tells them, she's not good for you, she's good for me. I'm the Khalifa. Oh yes, I saw it. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ketika gadis tersebut dibawa ke Khalifah bersama dengan mereka, Khalifah berkata bahwa oh, ini gadis cocok untuk saya, bukan untuk kalian. It's unfinished story, of course. This will finish. So the girl said, I have a solution. I will run and you shall run after me, and the first person to catch me will marry me. Oke, si gadis ini melihat kondisi seperti ini, si gadis ini mengajukan satu syarat. Oke, baiklah. Persyaratannya adalah saya akan berlari, kemudian kalian mengejar saya. Siapa yang bisa menangkap saya, maka itulah suami saya. Oh yeah. So the girl start running and they run after her, but the girl was very fast. They could not catch her. Jadi si gadis ini berlari duluan, kemudian dia dikejar oleh 3 orang tersebut. Tetapi saking kencangnya si gadis ini berlari sampai hilang, kemudian mereka nggak bisa mengejar. Tak satu pun. Then the 4 men, they reach a black hole and they look inside and they find her sitting there hiding. They ask her, what are you doing in there? They all running, the Khalifa, the father, the son, and the Hakim. They run after the girl. They reach into a black hole. They look inside. They find the girl sitting inside hiding. They ask her, what are you doing in there? Oke, jadi si 4 orang tersebut berlari kemudian menemukan sebuah lubang. Ternyata mereka menemukan si gadis itu ada di lubang tersebut. Mereka bertanya, apa yang Anda lakukan di sana? So she said to them, she looked up at them, said, I am your dunya and this is your grave. Kemudian ya ini pesan yang berharga di sini. Si gadis tersebut berkata bahwa ketika di bawah lubang dia melihat ke atas ke 4 orang laki-laki tersebut bahwa inilah dunia kalian, ke atas ya, dan inilah tempat kembali kalian, kuburan. She said, I am the dunya and this is your grave. Saya adalah dunia dan ini adalah kuburan kalian. So how many of us work so hard in our life to chase this dunya, but it is too fast for us, and then we waste so much of our life and we are in the grave and it's too late. Jadi inti pesannya adalah seberapa banyak sih orang yang mengejar dunia, terus mengejar, tapi dunia itu menghilang, berlari begitu cepat. Kemudian pada akhirnya kita sadari bahwa kita sudah ada di lubang kuburan. No matter how fast you think you are, the dunya is faster than you. Tidak peduli seberapa cepat Anda berlari untuk mengejar dunia, dunia itu lebih cepat berlari daripada kalian. So work to have the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his examples and his teachings to be in your life. Jadi jadikanlah semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the best teaching, pengajaran yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pengajaran, tapi diimplementasikan. So you save yourself and save your family. Jadi kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan juga keluarga kita dari api neraka. Amin. What so precious story.
Oke. Yes, ya saya harus umumkan juga kepada Sobat Tren, silahkan di like, bisa add ya melalui Facebook Syekh Rami Najmedin, atau juga Anda bisa invite di BlackBerry Messengers dengan PIN 769A84F7. Oke, ada lagi cerita yang akan disampaikan oleh Syekh. Oke. Oh ya, untuk Sobat Tren silahkan yang ingin bertanya kepada Syekh Rami Najmedin ini, kami buka line telepon di 0264210880, masih ada beberapa waktu ya, atau juga bisa melalui SMS di 081546501012. Kita cek dulu SMS-nya, barangkali sudah masuk. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya ini Syekh. Ya, Syekh, Syekh bahasa Rami, Indonesia, bahasa SY. Indonesia, oke. Bahasa Inggris SHA. Oke, oke. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, Bapak Syekh. Saya Tony dari Jalan Anggrek. Bapak Syekh Rami, Bapak ya, Syekh Rami Najmedin. Saya Tony dari Jalan Anggrek, ingin bertanya, apakah di Melbourne, Australia diadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana cara memperingatinya? Apakah sama seperti dengan Indonesia dengan membacakan sholawat dan lain sebagainya? Please answer this. Yes, Maulid Nabi celebration. Maybe in Melbourne, Australia, there is exists an celebration of Maulid Nabi. Yeah, Alhamdulillah Rabbil Alameen. We celebrate the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam every year. We have our own little gatherings, and we have, alhamdulillah, there's nasheed group, we sing salawat, we read Quran, we read from the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because this is important so our kids can understand that we have a special man in our life and he is our example. Yeah. Jadi di Melbourne kita, Syekh menyebutkan bahwa di Melbourne kita juga mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan bentuk membaca Al-Quran, ya kan, ada nasyid, kita membacakan sholawat, kemudian kita juga flashback sirah nabawiyah tersebut, sejarah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya anak kita minimal, kalau misalnya setahun itu tidak ada apapun yang mengingatkan mereka terhadap Rasulullah SAW, diharapkan bahwa di saat tersebut kita bisa memberikan contoh, oh ini loh Rasulullah SAW, oh ini loh sirahnya pada this. And also the Maulid should be, and the Prophet SAW should be in our life every day, not just for one day. Dan penting untuk diingat bahwa bagi orang yang merayakan Maulid maupun tidak merayakan Maulid, bahwa Rasulullah harus ada dalam kehidupan kita sebagai suri teladan setiap hari, bukan cuma setahun sekali. Itu yang patut untuk dicatat di sini, bahwa Maulid ya mungkin sekedar sebuah trigger, ya apa sih trigger yang mendorong kita untuk bisa mengingat, ya kan, untuk bisa tadabbur terhadap Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti bahwa kita ingat Rasulullah cuma setahun sekali. Iya. Setiap hari and tentu ya. We celebrate him by following him. Dan kita merayakan, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti sunnahnya. We celebrate him by learning about him. Kita memperingatinya dengan mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. We celebrate him by learning about his life and by implementing how he lived into our life. Kita memperingati Maulid Nabi dengan mempelajari kehidupannya dan mengimplementasikan kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. One more questions from Amy. Ini during your journey, ketika Anda berkeliling untuk melakukan dakwah ini, katanya there is an difficulty experience. Jadi apakah ada kesulitan ketika berdakwah? Di setiap negara yang Anda kunjungi, and the country that you have to visit, there is something difficult that in your experience in your journey.
So she's asking, is there any difficulty? What is the obstacles or difficulties that you found during your da'wah in some countries? Maybe different in Australia, in Indonesia, in Singapore, and so on. You see, my da'wah has been concentrated not only in Australia but also in Indonesia. I've been coming here for 9 years approximately. The difficulty I face is the language. Because mashallah, there's no difficulty with love. We love each other. We're brothers and sisters, and you know, and the Indonesian people have a very beautiful heart. And I'm blessed to meet all the beautiful faces, and I feel blessed. And this is a ni'mah from Allah subhanahu wa taala that gives me the chance to see you every year, inshallah. And I hope, inshallah taala, that I can come to Purwakarta every year. Okay, amin. Mudah-mudahan. Ya, silakan. Jadi pada intinya kesulitan yang dihadapi adalah masalah bahasa tentunya. Syekh Remy berdakwah tidak hanya di Australia tapi juga di Indonesia. Kemudian intinya kita sama-sama berbicara tentang cinta. Kita filosofinya sama meskipun bahasanya berbeda. Jadi itu yang mesti kita utamakan terlebih dahulu di luar perbedaan bahasa dan segala macam. Semoga dengan adanya kesamaan kecintaan, misalnya kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi sebuah penghubung antar kita untuk bisa berkomunikasi bersama, ya kan, untuk menuntut ilmu bersama, untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Oke, masih ada waktu satu pertanyaan lagi. Tadi berbicara soal doa. We talk about doa. Apakah doa apakah yang betul-betul diterima oleh Allah, katanya seperti itu. What the doa which accepted to Allah. In the previous speech we are talking about the doa. What is the best doa that can be accepted by Allah Subhanahu wa taala? You can make dua. Well, firstly, for Allah to accept your dua, you have to be listening to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah loves the abd, the servant of Allah, who's always in communication with Allah subhanahu wa ta'ala. This pleases Allah subhanahu wa ta'ala, that you constantly make dua. But when you want to make dua, your qalb, your heart has to be present, not half asleep, not making dua but I'm thinking where I lost my keys. You want to make dua and you expect Allah to listen to you, then you have to make it with sidq, with truthfulness. You have to make it with sincerity. You have to make it with being honest with yourself, and you have to make it with being humble in front of the one who created you. Intinya adalah ketika kita ingin doa kita agar dikabulkan, seperti yang tadi kisah Ibrahim bin Adam, bahwa kita harus mengikuti perintah Allah terlebih dahulu untuk bisa meyakinkan bahwa Allah akan mendengarkan doa kita. Kemudian kita harus hadirkan hati kita ketika kita sedang berdoa dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan humble, dengan fokus. Jangan ketika kita sedang berdoa tapi pikiran kita ke pasar, pikirkan kita, oh di mana kunci saya tadi ya. Jadi intinya adalah kita patuhi perintah Allah, jauhi larangannya, hadirkan hati dalam doa, kemudian fokus di dalam berdoa, yakin akan diterima, ikhlas dan rendah hatilah pada Allah, insyaallah. So when we make a dua, think there is nothing the greatest than Allah, like that. Definitely, and understand that Allah subhanahu wa ta'ala loves Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. So when you please Muhammad, you please Allah, right? And when you please Allah, you please Muhammad. So you have to be a Muslim Muhammadi who loves Allah and loves Muhammad and follows their commands and listens to them. Because to say I love him not enough. Your love is with action. Yes, right. Okay. Ya. Kemudian mencintai Rasulullah dalam artian juga mencintai Allah, ya kan? Mencintai Rasulullah, mengikuti sunnahnya, mengikuti aturannya, sama dengan jika kita menyenangkan Rasulullah berarti kita juga menyenangkan Allah. Jika kita menyenangkan Allah maka kita menyenangkan Rasulullah. Dua-duanya itu setali tiga uang. Dan mencintai itu bukan hanya seperti yang sudah kita bahas tadi. Mencintai itu bukan sekedar saya cinta kamu gitu kan, bukan seperti itu. Tetapi kita juga mengimplementasikan sunnah-sunnah, ya kan, aturan syariah dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Iya, baik, sayang sekali Sobat Ren, sebetulnya kita masih senang ya berbincang-bincang dengan Syekh Rami Najmuddin ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua bahwa dalam keseharian kita adalah tidak cukup hanya dengan mengakui bahwa kita mencintai Rasulullah, tidak cukup hanya dengan mengakui bahwa kita percaya kepada Rasulullah, tapi juga harus melalui implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, diamalkan sunnahnya, kemudian juga apa yang beliau
yang beliau lakukan di kesehariannya juga menjadi teladan untuk kehidupan kita dan selanjutnya. Baik, nice to meet with you, Sheikh. Thank you very much. Terima kasih, alhamdulillah. And please, do you have a Facebook page? Yes. Well, you should advertise advertise my BBM, advertise my Facebook page, because I want to connect with my brothers and sisters. Okay, I would love to add you in my Facebook and my BlackBerry messengers. Okay, yes, thank you. Senang sekali kita hari ini kedatangan tamu yang memang istimewa. Is a great experience for us. Thank you for coming. Sama-sama. And I wish Allah blessing us. Amin. Keberkahan kepadamu. Amin. Amin, keberkahan, kemuliaan semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya, terima kasih juga untuk Mas Pedro yang sudah setia mendampingi, juga buat Sobat Tren semuanya. Alhamdulillah kita selesai pada akhir. Dan jangan lupa besok hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 Syekh Rami Medin akan ada di Masjid Ukhuwah Islamiyah pada pukul 5 sampai 6 pagi. Kemudian dilanjutkan perjalanannya jam 9 sampai 10.30 di Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Kemudian dilanjutkan pukul 12 sampai dengan 13.30 di Masjid Al Furqon UPI. Jadi untuk Sobat Tren semuanya perlu diingat juga pukul 14 sampai dengan 15 ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Mutakin. Dilanjutkan pukul 16 sampai dengan 17 di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, dan 19.30 sampai 21 di Pondok Pesantren Al Muhajirin. Dan hari Minggunya 19 Januari 2014 akan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Asri jam 8 sampai 10, dan terakhir jam 12 sampai 13.30 akan ada di Pondok Pesantren Darul Ilmi. Padat sekali jadwalnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih sudah datang, sudah berkunjung. Mudah-mudahan kita semua berkah. Amin. Untuk Sobat Tren, terima kasih juga atas perhatiannya. Kami mohon pamit. Saya Rara Ayu, juga Syekh Rami, kemudian juga Mas Pedro dan kameramen dan semua kru di sini mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The station with the best music. Trend Radio 101,2 FM. Trend Radio 101.2 FM. Hiburan dan informasi, musik elit dan terkini, bersama spirit baru, bersama melangkah maju. Berbeda namun tetap satu. Trend Radio 101,2 FM. Audio, informasi, musik terkini, lagu etnik semua di sini. Dari pusat kota terus mengudara. FM 101,2 Spirit Purwakarta. Berbeda namun tetap sama.